3 April ini adalah Kamis pertama di bulan April dan Kamper ini, Elevasi Talk ini sesi belajar asik yang ada kalanya saya sendiri yang sharing atau saya mengundang narasumber, saya ajak pakar di bidangnya untuk membahas topik yang memang spesifik menjadi kompetensinya narasumber ini. Dan kali ini kita punya Ibu Heni, Dr. Heni Wirawan, M. Hum. Bulan lalu saya bahas tentang pause, tentang menanyakan kabar diri sendiri. How am I? Sebelumnya bahas tentang fitness, tentang healthy. Joanna Siade itu putri saya. Justru melalui Joanna inilah saya kenal dengan Bu Heni di tahun 2013-an. Ketika Joanna masih SMP. Jadi Ibu Heni ini adalah psikolog yang membantu Joanna, membantu saya, membantu keluarga kami untuk Joanna bisa menghadapi bullying dan berbagai berbagai masalah remaja yang dihadapinya saat itu, gitu teman-teman. Jadi kalau sekarang lukanya sudah menjadi scar dan dia bisa berbagi dengan para remaja tentang bullying, Bu Heni. Jadi Joanna pernah sharing punya sesi untuk para remaja bagaimana cope atau overcome bullying di sekolah gitu. Jadi di situ teman-teman perkenalan saya dengan Ibu Heni dan beberapa teman saya bilang, ayo join karena Bu Heni ini pakar di bidang ini. M. Hum adalah Master Humaniora, yaitu S2, jurusan S2 yang mengangkat atau mengulik tentang perempuan dan gender ya Bu Heni, betulkah begitu? Betul ya Bu? Ya, ya. Saya punya kelas bersama Joanna, kelas speaking series, dan kenapa ditayangkan ulang lagi? Karena ada perubahan tanggal. Kalau yang mau join, silakan bisa difoto flyer ini, karena kami akan lakukan online dan maraton Kamis Jumat, and then Selasa Rabu. Boleh ikut per sesi atau boleh ikut 4 sesi sekaligus, ya Bapak Ibu. Saya Giokni, Bapak Ibu, saya co-founder dari Elevasi yang organize acara bulanan ini. Saya penulis, saya suka nulis, saya trainer, dan saya coach dan juga konsultan. Elevasi sendiri, lembaga training, kami partner trainingnya perusahaan-perusahaan, juga coaching dan consulting. Topik tentang perempuan kita angkat di Kamis pertama Elevasi Talk bulan April ini, Bapak Ibu. Respect her, support her. Saya mengatakan bahwa, acara ini bukan eksklusif untuk perempuan audiensnya, juga bukan untuk bapak-bapak, untuk laki-laki juga gitu. Tapi kita apapun gender kita akan belajar banyak malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Heni. Terima kasih Bu Giokni. Sekarang waktunya saya berbagi. Saya pengen kita santai saja ya, karena sudah malam, lagi juga masih hawa-hawa liburan. Sehingga kalau untuk bicara mengenai topik yang sebenarnya tidak ringan, tetapi tapi penting, sehingga kita memang harus memahaminya dengan baik ya. Bicara mengenai respect her, pastinya yang namanya her ini kan perempuan. Eh, apakah hanya dilakukan oleh perempuan kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, laki-laki kepada perempuan, yang mana nih ya? Yang pasti kalau bicara mengenai menghormati, menghargai orang lain, menghargai seseorang, ya kata menghargai ini, respect, ini kita belajar dulu asal katanya atau pengertiannya ya. Jadi bicara respect itu kan bagaimana kita mengakui atau menghargai nilai, hak, martabat seseorang. Ada unsur mendengarkan juga di samping menghargai, ada unsur memahami juga apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, yang dirasakan oleh orang lain, ya. Tetapi kalau bicara mengenai respect ini, kita tidak bisa menyangkal bahwa respect ini harus bersumber dari diri kita sendiri.
Ketika kita berhasil menghargai diri sendiri, maka kita akan lebih mudah menghargai orang lain, ya. Dan Hmm. kita belajar di dunia ini kan saling menghargai, ya. Laki-laki menghargai perempuan, perempuan menghargai laki-laki, perempuan menghargai perempuan juga, laki-laki menghargai laki-laki juga, gitu ya. Jadi pada prinsipnya saling menghargai sebagai manusia. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa sih respect kepada perempuan ini penting? Di samping karena memang judulnya ya, untuk malam hari ini yang kita kaitkan dengan beberapa event nasional maupun internasional. Yang pasti yang pertama, eh, ya karena martabat dan hakikat perempuan itu sebagai makhluk Tuhan gitu ya, sebagai ciptaan Tuhan. Itu nomor satu, tidak bisa disangkal. Perempuan punya harkat martabat tinggi sebenarnya. Makanya kata perempuan, empuk, yang diempuk, yang ditinggikan, yang diutamakan, begitu ya. Eh, ya kalau di kaum feminis ini sangat sensitif. Pokoknya harus perempuan, wanita nggak boleh wanita. Seperti itu yang paling tidak itu yang saya pelajari. Oke. Tetapi sebenarnya memang pada prinsipnya jelas perempuan itu selevel dengan laki-laki. Hanya kadang-kadang untuk posisi tertentu ada kalanya laki-laki yang lebih utama dimajukan. Nanti di posisi lain perempuan yang dimajukan ya seperti itu saja. Jadi intinya setara begitu ya. Dan ini berlaku untuk respect kepada anak-anak, kepada remaja, dewasa maupun lansia. Jadi tidak terkait dengan umur gitu ya. Oh, sudah dewasa harus dihormati. Anak-anak biarin aja, tidak seperti itu. Anak-anak dewasa itu harus sama-sama dihargai. Yang remaja maupun yang lansia harus sama-sama dihargai, tidak pandang usianya berapa. Termasuk juga dari kelompok sosial. Kita di Indonesia ini lapisannya banyak ya, dari segi ekonomi, dari yang di bawah garis kemiskinan sampai yang ada setinggi-tingginya langit ya, levelnya yang tinggi sekali, saking tingginya sampai tidak kelihatan. Lalu juga dari suku bangsa, dari agama. Jadi lapisan sosial kita itu banyak sekali. Nah, di dalam kelompok sosial manapun, rasa hormat ini harus ada, harus dilatihkan. Karena memang respect earn ya, rasa hormat ini kan didapatkan. Artinya kalau kita mau dihormati, dihargai, kita memang harus mengusahakannya. Tetapi juga dari pihak lain harus belajar mengusahakan penghormatan itu. Ya, jadi itu yang namanya saling atau timbal balik. Dan yang berikutnya, selain karena kita memang hakikatnya ciptaan Tuhan, respect ini memang diperlukan demi kesehatan kita, ya, secara emosional dan mental terutama. Dan itu ya pastinya nanti berdampak secara fisik, ya. Kalau kita sehat mental, sehat emosional, daya tahan tubuh kita juga akan lebih kuat dibandingkan kalau kita gampang kecewa, gampang sedih, gampang marah, rasa terluka terus-menerus. Itu penyakit lebih senang untuk berhinggap pada tubuh kita dan awet gitu ya. Nah, jadi meningkatkan kesehatan mental dan emosional perempuan dan seterusnya tentu saja kalau dia beraktivitas dia akan lebih mungkin untuk jadi sosok yang produktif dan lebih berminat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang, termasuk kalau memang dimungkinkan kesempatannya ada dalam kepemimpinan, ya. Hanya saja karena berbagai cerita lah kita temukan orang-orang yang seyogianya bisa jadi pemimpin, ternyata tidak masuk dalam level kepemimpinan. Itu cerita yang lain. Tapi pada prinsipnya kalau perempuan diberikan penghargaan, dia akan berpotensi untuk menjadi pemimpin. Dan satu lagi, kalau sudah bicara mengenai respect ini, tentunya kalau kita menghargai perempuan, stigma dan diskriminasi akan menurun. Nah, ini kan jadi seperti kondisi yang berbalik gitu ya. Tidak mungkin kalau kita menghargai perempuan akan ada diskriminasi. Tapi kalau kita tidak menghargai perempuan, diskriminasi itu akan sangat besar
ya stigma itu juga dengan sendirinya menyertai. Nah, eh, ya ini artinya sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari masa anak-anak. Jadi orang tua sangat berperan untuk mengajarkan pentingnya saling menghargai, menghormati. Nanti di unit lain ketika anak mulai sekolah, anak juga belajar untuk saling menghormati, menghargai, termasuk nanti di tempat kerja, di rumah ibadah, di banyak tempat harus ada kegiatan yang melatih saling menghargai dan menghormati. Khususnya dalam setting ini perempuan. Pertanyaan berikut, tadi saya sempat singgung bahwa perempuan tidak hanya menghormati orang lain ya, atau menerima penghormatan dari orang lain, tetapi dia juga harus belajar untuk menghormati diri sendiri. Nah, pertanyaan ini akan menjadi uh, memberikan insight juga buat kita karena self respect atau penghargaan penghormatan pada diri sendiri adalah basic ya, dasar yang kuat, fondasi yang kuat untuk kesehatan mental dan emosional kita ya, si orang yang menghargai dirinya sendiri. Jadi terbukti dari mana? Kalau kita memang menghargai diri sendiri, kita akan punya batasan yang sehat. Jadi contohnya kalau batasan sehat itu kan yang simpelnya saja. Orang Indonesia terutama sulit sekali untuk mengatakan tidak. Ya, apa-apa bisa nggak? Oh bisa. Bisa tolong saya? Oh bisa. Boleh ini? Boleh gitu ya. Karena sulit sekali untuk mengatakan tidak gitu. Takut nggak enak ya. Pakai katanya begitu. Sungkan ya. Padahal kalau perempuan ini menghargai dirinya sendiri, dia tahu batasannya. Oh, saya kalau kerjanya sampai jam segini, terus masih lembur lagi, terus nanti masih membantu teman saya yang lain, saya tidak kuat. Saya bisa sakit. Kalau saya sakit nanti wah kacau balaunya panjang gitu barisannya. Sehingga saya harus bilang untuk yang ini saya tidak bisa, yang itu boleh, tapi jam berapa? Misalnya begitu. Jadi menetapkan batasan itu bukan berarti serta-merta menolak dengan kasar, tetapi mengatakan bahwa bagian mana yang dia masih sanggupi dan mana yang tidak. Sebab kalau misalnya dia terus-menerus menolak pun ya eh, atau sebaliknya dia terus-menerus mengiyakan, akhirnya kan pekerjaannya juga akan berantakan karena sudah tidak cukup waktu dan tenaga. Yang berikutnya kalau dia bisa respect kepada diri sendiri, tentunya dia akan lebih percaya diri dan kalau ada tantangan lebih berani gitu ya. Tidak menunda-nunda juga untuk menyelesaikan masalah, tidak menunggu orang untuk menghadapi persoalan yang seharusnya dia selesaikan begitu. Tapi ya berani saja dia selesaikan, berani ambil keputusan, berani melakukan tindakan, ya, berani memilih sesuatu karena memang dia punya kapasitas itu dan dia sudah tahu bahwa seperti itulah saya mampu lakukan, ya. Dan juga kalau orang menghargai diri sendiri, hubungannya juga akan jadi lebih baik. Hubungannya akan lebih positif satu sama lain. Dan dia akan ketemu circle yang sehat, ya, yang bisa saling mendukung, termasuk dengan dia. Ya, kalau sudah begitu semuanya, pada akhirnya urusan masalah kesehatan mental kan juga akan berkurang karena dia tidak jadi lebih cemas, tidak jadi orang yang depresi, stres juga dia masih bisa kelola karena bohong kalau kita bilang kita nggak akan pernah stres, bohong. Selama masih jadi manusia pasti akan stres, tapi kita bisa kelola. Jadi artinya dengan kemampuan kita mengelola masalah-masalah mental, ya kita akan jadi lebih sehat. Tidurnya juga jadi oke, ya, makan juga seleranya bagus, dan aktivitas kita juga akan jadi produktif. Seperti itu, ya. Jadi urusan self respect ini memang diperlukan sekali. Kalau sudah begitu kan tentu saja kita akan bertanya, ini baik laki-laki mendukung perempuan atau sesama perempuan saling mendukung ya. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung perempuan? Ya pastinya dukungan psikologis itu yang paling paling nyata ya. Kalau dukungan berkaitan dengan rasa ini kan kena ke emosi, kena ke perasaan kita ya. Jadi
supaya bisa dihargai, supaya bisa kerasa kita tuh dapat support ya, ya tentunya kita akan bisa menikmati rasa didengarkan. Jadi dukungan yang bisa diberikan kepada seseorang adalah dengan mendengarkan. Kenapa ini penting? Karena pada dasarnya manusia itu senang bicara, manusia itu senang komentar, dan ketika ada komunikasi pun, ada tanya jawab atau tukar pikiran, kebanyakan manusia yang mendengarkan itu sudah punya jawaban. Ya, padahal yang namanya mendengarkan itu kan coba memahami dulu maksudnya seperti apa, tidak langsung udah gini aja gitu ya. Dan kebanyakan kalau bicara mengenai mendengarkan ini di dalam keluarga, misalnya dalam relasi laki-laki dengan perempuan, laki-laki cenderung untuk membantu ya, mau kasih solusi gitu. Padahal mungkin sebagian perempuan cuman ingin didengarkan. Nah, gitu biasanya keluhan di meja redaksi. Kalau saya dengar konseling dengan orang curhat gitu ya, saya sebenarnya cuma pengen didengarkan gitu. Nggak usah dikasih solusi, saya udah tahu saya mesti ngapain, misalnya seperti itu. Jadi cuman gara-gara tidak didengarkan saja bisa berasa harga dirinya terkoyak-koyak begitu ya. Dan pada akhirnya jadi ada konflik yang lebih lanjut. Dukungan yang lain, ya artinya kita juga bisa melihat pentingnya mengerti perspektif dan perasaan orang lain. Dalam hal ini kalau laki-laki kepada perempuan ya, ternyata memang kita punya sudut pandang yang berbeda. Ya, dan saya pikir sesama perempuan pun memang harus mengerti bahwa ternyata kita punya sudut pandang yang berbeda. Rasa kita dalam mengevaluasi sesuatu itu bisa saja berbeda, tergantung pengalaman hidup kita. Dukungan yang lain dengan menghibur ya, misalnya kalau ada orang yang sedang mengalami stres ya, tentunya menghibur ini bukan berarti menertawakan ya, tapi mencoba untuk membuat dia cheer up gitu ya, membuat dia jadi lebih semangat, jadi lebih senang begitu kan, sehingga dalam kesulitan bisa ada pencerahan lah dan pada akhirnya punya insight untuk menyelesaikan masalah. Memberikan pujian, pengakuan, juga memotivasi pengembangan potensi dan kemampuan itu juga termasuk bentuk-bentuk dukungan psikologis kepada perempuan. Bagaimanapun manusia itu senang dipuji, Bu Gyokni. Uh, Mhm. dan kayaknya kalau dipuji itu membuat kita bukan jadi gede kepala sih ya, tapi memang jadi merasa bahwa oh ternyata ada yang lihat saya, ternyata ada yang memperhitungkan saya, memperhatikan saya, menghargai saya begitu. Ya, dan kalau kalau dengan pujian dan dengan pengakuan ini dalam level wajar ya tentu saja itu juga akan menguatkan kesehatan mental kita gitu ya. Tapi kalau berlebihan ya sudah berbahaya, sinyal-sinyal ke arah gangguan yang yang perlu bantuan psikologis begitu. Oke. Lalu ya dukungan fisik kalau sudah bicara di rumah terutama ya, hadir secara nyata itu juga satu hal yang saya pikir menjadi bagian yang penting untuk menunjukkan bahwa I support you ya. Walaupun pasti ada orang-orang yang biasa mengatakan, aku kan juga sudah kerja, aku kan juga capek, aku kan juga repot gitu. Iya, ya tapi kalau udah bicara mengenai rumah tangga, di luar mau repotnya kayak apa, di dalam rumah ini satu tugas yang harus digarap bersama begitu. Jadi dulu pernah ada survei data statistik ya, kalau perempuan yang kerja di kantor itu kan jam kerjanya kurang lebih sama dengan laki-laki ya, sekitar 40 jam. Mungkin nanti kalau yang namanya jam yang detailnya akan berbeda-beda di tiap kantor. Tapi kurang lebih 40 jam. Tapi ternyata perempuan yang bekerja sekaligus jadi ibu rumah tangga, itu pekerjaannya kalau dihitung-hitung jadi double, jadi 80 jam kira-kira. Kenapa? Karena pagi-pagi lebih pagi dari suaminya, dia sudah repotnya dengan kerepotan yang besar gitu ya. Masak air, nyiapkan sarapan, nyiapkan anak, mungkin juga sudah mulai masukkan baju ke mesin cuci, jemur dan sebagainya. Walaupun ada juga yang nanti pulangnya baru seperti itu.
ya. Sementara kalau zaman dulu nih laki-laki yang tradisional segede rumah ya hanya cukup makan, minum, baca koran, nonton TV, tidur gitu ya. Kerjaan yang lain itu kan kerjaan perempuan. Tapi kalau zaman sekarang mestinya sudah sangat banyak berubah karena laki-laki dan perempuan sudah lebih menyadari pentingnya bekerja bersama di dalam rumah. Tapi kalau masih ada yang sifat tradisional ini diberdayakan, ya tentu saja perlu memahami pentingnya dukungan ini secara nyata ya, termasuk mengurus anak, lalu juga memberikan waktu dan kesempatan untuk perempuan me time. Buat orang-orang tertentu, me time ini sesuatu yang tidak kayaknya dosa gitu ya, karena buang waktu ya, buang waktu enak-enakan. Padahal sebenarnya ini untuk mengelola kembali recharge di energi ya. Dan nggak hanya perempuan yang harus me time, sebenarnya laki-laki juga sangat boleh untuk me time, tapi Ya. waktunya mesti jelas, jangan tiba-tiba hilang, nggak pulang-pulang lalu dibilang aku kan me time. Ya me time juga pakai jadwal kali ya, supaya orang tahu bahwa oh dia sedang me time gitu ya. Eh, Hmm. lalu eh, perempuan yang mempunyai self respect ya tentu saja akan jelas ya bahwa dia itu adalah sosok yang mengasihi dirinya, punya self love yang tepat. Dia berani mengakui keunggulannya. Kalau ada kelemahan ya pasti dia juga akan memperbaiki. Dan kalau ada keterbatasan, terutama unsur-unsur fisik, dia akan lebih bisa menerima keterbatasannya. Ya, dan ya saya sih berharap kita semua bisa paham bahwa eh, kelemahan yang bisa kita perbaiki adalah kelemahan yang berkaitan dengan aspek kemampuan. Ya, misalnya eh, saya tidak disiplin, ya misalnya gitu ya. Saya kalau untuk urusan bangun pagi, kadang-kadang bangunnya pagi, kadang-kadang bangunnya siang, misalnya seperti itu. Itu kan sebenarnya bisa diperbaiki, sangat mudah untuk diperbaiki kalau memang kita mau. Urusannya dengan perilaku, ya. Tapi kalau sudah kaitannya dengan tinggi badan, berat badan masih bisa diet ya. Tinggi badan nggak bisa tuh udah ditarik-tarik. Terima saja bahwa kondisinya seperti itu. Untuk keterbatasan fisik kita mungkin harus belajar menerima dan itu bagian dari self love yang tepat. Dan mengembangkan potensi secara optimal itu juga bukti bahwa perempuan ini sudah punya self love yang baik dan dia tentu saja punya self respect yang baik. Oke, saya sampai situ dulu, Bung Yofni. Bapak Ibu, teman elevasi, jadi Bu Heni sudah secara gamblang memaparkan dua hal sekaligus tadi tentang respect dan juga tentang support ya. Dan kalau mungkin awal-awal baca judulnya respect her, kesannya wah perempuan minta nih di respect, minta dihargai, minta disupport dari orang lain atau secara spesifik dari laki-laki nih jangan-jangan nagihnya. Ternyata malam hari ini justru kita para perempuan perlu lebih dahulu diri kita sendiri yang Ya, melakukan itu, melakukan respect pada diri sendiri, support pada diri sendiri. Dan menurut saya ini pun berlaku untuk gender laki-laki juga kan berarti Bu Heni ya. Jadi nah para betul. bapak-bapak di sini, para laki-laki di sini juga lakukan hal yang sama, self respect, lalu kemudian support diri sendiri, support pasangan kita. Jadi ini saling. That's why saya mengatakan ini tidak eksklusif untuk perempuan saja. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kalau saya tadi menggarisbawahi Ibu, kalau mau disamerikan, ini semuanya hal penting gitu ya. Tetapi yang saya betul-betul catat baik-baik, saya garis bawahi adalah self love Mhm. itu termasuk mengakui, kan kita pikir self love gitu. Oh, jangan-jangan yang bagusnya saja. Enggak.
tetapi apapun gitu ya Bu, apapun yang positif, Mm-mm. yang Betul. positif maupun juga yang bawaan dari sononya yang memang tidak bisa diapa-apain gitu. Artinya Mm-mm. itu pun bagian dari bagaimana kita bisa accept dan akhirnya kita appreciate juga ya Bu, keadaan apapun yang melekat pada diri kita gitu. Oke, Bapak Ibu silakan kalau yang mau bertanya sebelum sebelum nanti kita akan nyenggol sedikit tentang KDRT yang seru juga ini Bapak Ibu. Jadi KDRT itu ternyata luas banget. Jadi mungkin kita akan bahas dari banyak banyak dimensi juga. Respect dan support ini apakah lebih cocok untuk lingkungan patriarki? Di lingkungan saya respect perempuan itu sudah biasa. Bagaimana kaitannya dengan patriarki ini, Bu Heni? Kalau bicara mengenai patriarki, ini adalah satu sistem eh, yang berlaku di kelompok masyarakat tertentu yang mengutamakan kedudukan dan peranan laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi perempuan akan selalu masuk second class, warga kelas 2, ya. Dan nanti itu juga nanti akan ada lapisan-lapisannya lagi gitu. Dari kelompok usia tertentu, dari kelompok ekonomi tertentu, itu akan bikin strata lagi bagi perempuan. Tapi yang pastinya tidak kelas 1, ya. Yang kelas satunya adalah laki-laki, apalagi kalau laki-laki yang punya kedudukan, punya kekayaan dari suku tertentu, ya. Nah, itu biasanya akan masuk ke level 1A gitu ya, level paling tinggi begitu. Memang di dalam posisi seperti itu untuk menghargai perempuan seperti yang kita definisikan itu masih jauh dari jalur panggang dari api begitu. Memang masih sukar untuk dilakukan karena penghargaan, penghormatan lebih kepada laki-laki dan itu dulu kita kenyang dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi di masyarakat sekarang yang lebih egaliter, eh, menghargai sesama manusia itu satu hal yang sudah diajarkan mulai di sekolah ya. Jadi kalau di dalam kehidupan rumah tangga masih cenderung patriarkis, mungkin mulai bergeser ke arah yang egaliter karena dia bersekolah dan makin lama akan terjadi perubahan juga ke dalam sistem kemasyarakatan mulai dari keluarga karena sudah terjadi perubahan pola pikir. Nah, kalau sekarang saya pikir sudah lebih egaliter yang sudah lebih menyeluruh sih ya. Paling-paling kalau masih ada pun di masyarakat yang sudah lebih berumur begitu. Tetapi kalau kita lihat bahkan nih kemarin-kemarin saya sempat ketemu dengan seorang guru eh, pengurus sebuah sekolah tepatnya. Dia malah katakan gini, zaman sekarang itu eh, perempuan itu lebih menakutkan. Perempuan yang lebih agresif katanya begitu. Malah laki-laki yang takut katanya ya kepada perempuan. Jadi kalau dulu perempuan takut kepada laki-laki, sekarang laki-laki juga takut kepada perempuan. Ini di kalangan anak-anak yang generasi alfa sepertinya ya. Jadi ternyata Oke. perubahannya sudah makin kelihatan begitu ya di kalau bicara mengenai posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, dari Ibu Siska, Bu Heni, zaman sekarang ini kan banyak wanita yang berkarir, bahkan mereka strong atau lebih strong dari laki-laki. Wah, ini yang barusan Hmm. disenggol juga nih. Kira-kira apakah support dari lingkungan masih manjur untuk mereka? Iya, saya masih percaya bahwa semua orang masih harus saling mendukung, ya. Kadang-kadang itu strongnya wanita kepaksa sih. Ya, ya ada kalanya memang dia, wah pokoknya saya nggak perlu siapapun gitu katanya, ya. Hmm. Tapi deep down kalau kita tanyakan lebih mendalam lagi, benar nggak sih eh, kita itu sebagai manusia tidak butuh siapa-siapa? Sepertinya tidak. Apalagi karena kita memang adalah makhluk sosial ya. Eh, Hmm. Sedikit banyak entah berapa persennya kita tetap membutuhkan support dari lingkungan kita.
karena pada waktu-waktu tertentu kita juga nggak kuat gitu. Ya, mungkin kalau yang katanya perempuan strong ini, perempuan perkasa ini, dia mungkin karena terlatih dengan kesulitan hidup yang sangat banyak sehingga akhirnya daya juangnya, daya tahannya jauh melebihi beberapa atau sebagian besar orang gitu. Tapi ada limit, tetap manusia itu punya batasan, Ya. ya. Sekuat-kuatnya orang, sehebat-hebatnya orang, tetap ada batasannya. Nah, disitulah dia butuh sosok yang bisa memberikan dukungan. Tapi tentunya limited juga, Bu Siska. Yang memberikan dukungan untuk dia mesti yang strong juga gitu. Sebab kalau Itu dia. yang lemah-lemah That's the dia udah point. jauh nih, udah meninggalkan kelompok yang itu, ya dia harus ada dalam komunitas yang juga strong gitu, yang juga bisa mendukung dia seperti itu. Kan Bu? Boleh ya saya lanjut ya, biar seru ini. Boleh. Yes. Em, Ya saya pikir kalau dunia zaman sekarang memang seperti itu ya Bu ya. Banyak banyak sekali case-case yang terjadi memang ya. Mm-mm. Wanita berkarir, kemudian mungkin lingkungannya kurang kuat untuk Mm-mm. mendukung dia, untuk mensupport dia gitu. Nah, kira-kira untuk mereka-mereka ini harus mencari kemana ya dukungannya. Tadi kan dikatakan lingkungan yang juga lebih strong gitu ya. Iya. Karena tidak semua orang bisa menemukan itu ya. Di dalam hal ini memang PR dia untuk mencari komunitas yang bisa suportif, ya bisa memberikan dukungan. Belum tentu ada di rumahnya, karena kadang-kadang di dalam kelompok yang paling dekat, circle yang paling dekat ini justru dia menghadapi lebih banyak bantahan. Sudahlah, kamu mau sekuat apa lagi sih? Kamu mau sejauh apa lagi sih? Sudahlah, ngapain sih sampai setinggi-tinggi itu posisinya? Kamu nanti nanti malah tetap dibilang menakutkan lah, apalah. Masih ada omongan-omongan seperti itu masih ada ya. Jadi barangkali yang dia harus temukan adalah kelompok yang lain ya, entah di dalam dunia kerja yang belum tentu juga di kantornya sendiri ya, atau di dalam komunitas rohani yang juga memang orientasinya ke arah karir itu sebagai bagian dari pelayanan hidup, sebagai bagian dari tujuan hidup gitu ya, dan dia mereka maknai dengan baik ya. Mungkin ketemu dengan komunitas yang seperti itu juga biasanya akan dengan pencarian yang cukup lama. Artinya dia juga harus memperluas jaringan sosialnya, memperluas komunikasinya dengan berbagai kalangan sampai akhirnya gacha ketemu begitu ya. Dan Mhm. mungkin awalnya cuman sedikit jumlahnya, nanti lama-lama cukup besar. Tapi jangan terlalu besar juga karena kalau sudah lebih besar lagi untuk saling mendukungnya nggak cukup waktu begitu ya. Nah, Mhm. itu yang dia mesti temukan. Dan kalau ada bantuan untuk menemukan itu kan juga akan baik ya. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang bisa menggandeng dia, nanti dia akan dipertemukan dengan teman-teman lain, itu akan lebih enak lagi. Atau dia yang berinisiatif, ini kan aku nyari nih dan aku nggak ketemu, aku yang bikin deh gitu ya. Wanita strong Mhm. biasanya punya banyak ide. Ini sekaligus nyolek di poin yang ketiga dari yang ada di agenda atau di flyernya kita, bahwa kita perlu menjadi versi terbaik dari kita masing-masing, begitu ya Bu Heni ya, Ya. termasuk ketika tadi Bu Siska mengangkat tentang wanita strong itu tadi. Oke, baiklah. Eh, akan beralih Bu Heni ke bagian yang terakhir, yang seru, yang kemungkinan Bapak Ibu jangan-jangan ketika join di Zoom meeting ini Anda menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu hanya ngomong tentang main tangan dan hanya laki-laki ke perempuan atau suami ke istri. Tapi kita akan dengarkan baik-baik Bapak Ibu bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu ternyata luas dan kompleks, dan malam hari ini kita bisa mendapatkan sebuah wawasan, sebuah pemahaman, kita teredukasi dan tentunya kita menjadi lebih baik ya untuk introspeksi diri kita maupun kita bisa memberikan saran untuk orang lain gitu. Oke. Nah, silakan Ibu Heni. Ya, ya, slide saya untuk penjelasan mengenai
ciri-ciri atau tipe kekerasan dalam rumah tangga tidak saya tampilkan, tapi izinkan saya menjelaskan singkat saja. Jadi betul yang tadi Ibu Giokni katakan, yang namanya KDRT karena kekerasan dalam rumah tangga itu siapapun yang dalam rumah tangga bisa menjadi pelaku ataupun korban kekerasan, ya. Di dalam rumah tangga kan ada suami dan istri, minimal begitu ya. Atau nanti kalau mereka punya anak, ada anak. Nah, itu ada 3 nih sudah. Tapi kadang-kadang kalau di Indonesia ini kan lengkap ya keluarga ya. Ada om, tante, ada kakek, nenek gitu kan. Termasuk ada asisten rumah tangga. Nah, di dalam Undang-Undang PKDRT, Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, nomor 23 tahun 2004, ya, itu termasuk juga asisten rumah tangga bisa berpotensi menjadi korban KDRT gitu. Kegiatannya apa saja KDRT ini dari siapa ya? Misalnya dari suami kepada istri bisa, ya. Istri kepada suami juga bisa. Orang tua kepada anak bisa, ya. Anak kepada orang tua juga bisa karena satu rumah, ya. Apalagi anak yang sudah lebih dewasa. Jadi dan orang tuanya mungkin sudah lansia gitu ya. Jadi terjadi juga KDRT kepada orang tua yang sudah lebih lanjut usia ya, lansia, kakek nenek, mungkin kepada cucu juga jadi korban atau cucu jadi pelaku, itu juga memungkinkan ya. Jadi memang sangat kompleks kalau bicara mengenai pelaku yang berpotensi di dalam rumah. Walaupun data statistik sampai hari ini belum berubah, perempuan masih lebih dominan jadi korban, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai anak, perempuan sebagai cucu atau keponakan, perempuan sebagai asisten rumah tangga, itu rentan menjadi korban. Pelakunya masih lebih dominan laki-laki, ya, tetapi juga tetap terbuka peluang bahwa perempuan ini jadi pelaku KDRT juga. Misalnya ibu kepada anak perempuannya atau kepada anak laki, ibu kepada asisten rumah tangga atau istri kepada suami, ya. Kok bisa? Iya, minimal verbal. Nah, sekarang masuk ke jenisnya. Jenis yang paling kelihatan, paling gampang dilihat dan divisum ya, dibuktikan ya sampai ke pengadilan itu karena kelihatan ya secara fisik, jadinya kekerasan fisik ya. Kalau dicubit aja mungkin nggak terlalu kelihatan gitu ya, tapi kalau sudah kena lemparan panci gitu kan misalnya, kan ada tuh bekasnya gitu dan harus visum supaya bisa dibuktikan di pengadilan. Tapi yang berat itu kekerasan mental sebenarnya, yang memang tidak jelas dampaknya secara langsung. Secara fisik utuh, hatinya remuk redam, ya. Jadi dengan kata-kata yang kasar, yang merendahkan, meremehkan, yang kalau orang bilang sekarang istilahnya gaslighting, gitu ya, itu sudah masuk KDRT, ya. Artinya nggak pernah ada sesuatu yang kelihatan baik gitu dari si korban, ya. Usaha apapun jelek, apalagi kalau tidak usaha. Kerja salah, nggak kerja lebih salah lagi, kurang lebih seperti itu, ya. Kekerasan mental ini bisa secara verbal juga, bisa secara emosional ya. Jadi yang dimainkan perasaannya begitu ya. Bisa juga secara sosial, dia dilarang untuk pergi. Nah, kadang-kadang kalau anak muda itu berasa dicintai malahan ya. Kalau ini pra rumah tangga. Kamu jangan pergi sama siapa-siapa ya. Kamu harus perginya hanya sama aku. Kalau kamu nggak pergi sama aku, awas kalau kamu pergi, gitu ya. Wah, dia berasa dicintai sekali oleh pasangannya karena wah saya sangat diperhatikan. Padahal kan sebenarnya perempuan bisa dapat kebebasan untuk pergi kemana saja, begitu kan ya, asal ke tempat-tempat yang memang tujuannya baik begitu. Tapi kalau dilarang kemana-mana kalau tidak sama pasangannya, itu sudah perlu jadi pertanyaan, ini cinta atau gejala kekerasan ya, karena gejala kekerasan emosional, kekerasan sosial, karena dia dilarang untuk beraktivitas dengan leluasa ya. Nanti bisa juga sampai ke
handphone diperiksa, handphone diambil, ya, dikunciin di rumah, nggak boleh keluar, telepon diputus, itu bagian-bagian dari kekerasan sosial yang cukup ekstrim. Kekerasan finansial juga bisa terjadi. Saya tidak mengatakan bahwa orang kalau keuangannya terbatas gimana. Ini kita meniadakan kondisi yang itu ya. Kalau sudah kondisi terbatas ya apa boleh buat. Tapi kalau misalnya kecukupan itu terjadi dan perempuan ini untuk belanja harian aja dijatah ya, misalnya dijatah 20.000, semuanya mesti jadi tuh hari itu, makan 4 sehat 5 sempurna 6 kenyang, itu kan omong kosong dan satu kemustahilan, tapi harus bisa. Jadilah si perempuan repot putar otak pinjam dari mana dan sebagainya, itu sudah kekerasan sebenarnya. Padahal suaminya bisa menyediakan lebih, misalnya begitu ya. Ini nggak ada urusan kalau yang kurang uang, lain cerita sekali lagi. Atau mungkin yang perempuan diberdayakan quote in quote untuk menghasilkan uang, sementara yang laki-laki menggunakan uang. Ya, jadi keseimbangannya terbalik. Yang perempuan bagian mencari uang, yang laki-laki bagian menghabiskan uang dengan berjudi, dengan mabuk-mabuk, main perempuan. Itu sudah kategori kekerasan secara finansial juga di samping kekerasan secara emosional, ya pastinya begitu. Jadi kombinasi yang banyak sekali ini ditambah dengan yang plus-plus yang lainnya ya, ini yang utama saja yang saya sebutkan, bisa menyebabkan orang akhirnya mengalami berbagai dampak emosional, psikologis ya, ya tentu saja secara fisik. Kalau memang terkena secara fisik, ya, fisik juga plus satu lagi, fisik dan seksual. Kadang-kadang juga terjadi kekerasan seksual. Ada orang yang mengatakan, kan dalam pernikahan ya memang harusnya seperti itu. Oh tidak, kita memang urusannya kalau dalam pernikahan seksualitas itu sesuatu yang bisa dinikmati, ya, dinikmati oleh kedua belah pihak, bukan dipaksakan untuk satu pihak menikmati, yang satu mengalami luka hati begitu ya, terpaksa. Itu sudah masuk kategori yang harus dipertimbangkan sebagai sepertinya ada kekerasan begitu, ada pemaksaan ya. Nah itu debatable tuh, sehingga yang namanya undang-undang penanggulangan KDRT itu lama keluarnya karena ributnya di situ ya, urusannya terutama konflik dengan para agamawan begitu ya, tapi akhirnya keluar juga. Oke, nah sekarang saya masuk ke sini. Kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apa yang harus dilakukan? Yang pasti salah satunya adalah respon emosional ya. Mungkin ibu bapak tidak ada di rumah itu, tapi Anda mendengar ada teman atau saudara yang mengalami KDRT. Tugas kita adalah mendengarkan. Itu nomor satu. Tanpa menghakimi ya, karena kita ini senantiasa punya banyak dugaan. Kamu juga sih yang salah, kamu juga sih nggak ngurusin, kamu juga nggak melayani. Mungkin ada unsur itu ya. Dan bagian itu tentu saja kalau memang masih memungkinkan diperbaiki, harus diperbaiki. Tapi bahwa dia adalah korban, itu satu kenyataan. Jadi tugas kita itu mendengarkan dulu, dengerin tanpa menghakimi. Kalau memang bisa ada masukan, ada bisa diskusi bersama, dua-dua mau konsultasi dan sebagainya, itu masalah jadi diringankan begitu ya. Tapi kalau sudah melakukan segala hal ya dan masih terjadi juga, barangkali perlu ada langkah yang berbeda gitu ya. Termasuk yang kedua ini ya kalau memang ada akses ya, punya data, oh ini tempat untuk layanan psikologis, mau konsultasi, kayaknya dia kalau harus menanggung sendiri sudah berat nih, ada kesulitan, udah susah tidur, sudah gangguan pernafasan, nggak bisa konsentrasi, sepertinya mesti konseling. Nah, dibantu, diarahkan kemana gitu ya, mengakses layanan tertentu ya. Lalu juga kita bisa bantu korban membangun kepercayaan dirinya kembali. Karena ini terutama terjadi pada korban yang sudah tahunan mengalami KDRT, yang sudah tahunan dilumpuhkan aspek psikologisnya, selalu berasa tidak mampu, tidak bisa, tidak berdaya, dan sebagainya yang tidak-tidak itu. Untuk
mengerjakan sesuatu yang mudah pun kadang-kadang, aduh aku nggak bisa, aku orang lain aja lah, jangan aku lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Membangun dirinya kembali, membangun kepercayaan dirinya kembali itu perlu energi ekstra. Kadang-kadang kita yang nggak tahu background dia, gemes gitu. Ini orang gimana sih? Gitu, kan kebaikan dia juga, misalnya begitu ya. Tapi kalau kita ngerti, oh dia tuh korban KDRT, oh pantes ya. Pantas untuk mengambil keputusan ragu, untuk jalan juga bingung, untuk mikir ini nggak tahu mau ngapain, terserah, nggak tahu, nggak bisa, banyak kata negatif. Ya, ini yang memang harus ditanggulangi lebih dulu gitu, sehingga pada akhirnya dia akan jadi perempuan yang lebih berdaya dan bisa mengalahkan hal-hal yang lain yang selama ini dia takutkan. Bantu dia mengembangkan strategi menghadapi pelaku, apalagi kalau misalnya dia tidak memilih untuk berpisah, karena juga kan hambatannya banyak ya untuk perempuan misalnya yang jadi korban KDRT meninggalkan rumah saja itu eh, jaksa dan hakimnya udah banyak tuh tanpa ada pengadilan. Kamu itu perempuan yang nggak setia, yang nggak ngurus suami, yang berdosa. Wah, kalau udah urusannya dengan agama lebih parah lagi tuh. Segala macam disebutkan lah. Kurang doa dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kalau dia di dalam rumah, belum tentu dia juga akan sehat, ya, sehat mental, sehat fisik. Apalagi kalau ada anak-anak juga bisa jadi third party victim, korban pihak ketiga. Anak mungkin tidak dipukul, tidak dibentak, tapi tiap hari disajikan pertarungan orang tua, piring melayang, panci melayang. Film-film yang seperti itu akan sangat mengganggu perkembangan psikologis anak. Jadi mungkin si ibu berpikir saya harus mengamankan mereka ya demi kesehatan mental mereka. Nah, tapi ada juga perempuan yang memilih untuk sudahlah di rumah saja karena tidak kuat menghadapi kemungkinan akan ada omongan-omongan yang berlimpah ya dibanjiri dengan komentar-komentar. Akhirnya tetap di dalam rumah. Kalau dia tetap di dalam rumah, strateginya seperti apa? Ya, kalau dia keluar rumah, strateginya seperti apa? Kalau dia keluar rumah tapi disatroni terus-menerus, diganggu, diteror seperti itu, strateginya seperti apa? Misalnya begitu. Jadi bantuan-bantuan yang seperti itu penting sebenarnya ya, walaupun tidak semua harus satu daftar ini semuanya harus dilakukan belum tentu, tetapi yang pasti ini adalah beberapa kemungkinan yang bisa kita lakukan. Ya, termasuk misalnya kalau ada kekerasan lebih lanjut karena kadang-kadang teror itu berlaku terus ya, berlanjut. Tidak cuma secara verbal, tapi juga main fisik gitu ya, main ancaman bawa orang misalnya begitu. Ya, dan itu bisa saja terjadi bagaimana memproteksi diri. Ya, jadi ceritanya panjang. Kalau ada masalah fisik, ya tentunya yang harus diamankan adalah kesehatan fisiknya juga. Cari tempat aman, shelter begitu ya, atau tempat yang bisa melindungi dia dari serangan yang berikutnya, mengurus lukanya, dibawa ke rumah sakit mungkin juga, dibantu untuk visum barangkali, dan juga membantu korban untuk mengurus kebutuhan sehari-hari, makanannya kah, pakaiannya atau tempat tinggalnya. Kenapa saya masih katakan korban? Karena selama dia masih dalam kondisi sedang mengalami, dia masih korban. Tapi tentunya korban tidak harus selamanya jadi korban. Dia harus bisa jadi penyintas. Dan itu perlu proses. Perlu orang yang bekerja sama dengan dia. Dan satu lagi, ini sebenarnya peluang terbuka. Tapi kita melihat kasus-kasus KDRT kadang-kadang tidak melaporkan, banyak tidak melaporkan. Kalaupun melaporkan, akhirnya ditarik kembali. Ya, karena nggak sebelum semua petugas hukumnya juga sudah gender equity, sudah matanya terbuka dengan keseimbangan gender. Kadang-kadang udah ngelapor malah dibilang, kamu nggak nyesel nanti suamimu masuk penjara, apa nggak kesian? Nanti kalau dia pisah sama kamu, anak-anakmu gimana? Kamu tega. Nah, begitu tuh. Akhirnya sebagian perempuan akhirnya jadi galau, udah lapor tapi menarik kembali laporannya.
Belum lagi kalau dia sudah diancam oleh mertuanya kah, oleh si pasangan kah, dan seterusnya. Akhirnya ditarik kembali. Ya. Nah, itu yang pada akhirnya angka statistik kita mengenai jumlah KDRT nggak pernah beres. Selalu jauh dari kenyataan. Ya, walaupun lembaga bantuan hukum ini melaporkan sekian, yang LBH itu melaporkan sekian, itu masih jauh dari kenyataan. Ya, karena yang melapor tidak banyak. Yang berproses dalam pelaporan itu sampai ke pengadilan tidak banyak begitu, ya. Belum lagi dengan kejengkelan bahwa wah hukumannya cuma segitu. Besok juga udah bebas karena potong tahanan misalnya begitu, ya. Dan itu Dan yang Bu Heni, ya, dan angka itu pun kebanyakan atau hampir semuanya mungkin yang fisik ya Bu ya. Padahal dari ya, paparan Bu Heni tadi, jenis-jenis KDRT itu luas sekali betul. gitu. Betul, Bu. Oke, Yang ya, yang ya. secara mental emosional lebih sedikit lagi karena eh, lebih repotnya karena dia membuktikannya kan tidak bisa secara personal. Dia mesti datang Ya. ke ahli kesehatan mental, ke psikolog, ke psikiater barangkali. Itu ada beberapa kasus yang datang ke saya untuk cerita seperti ini, akhirnya harus juga datang ke psikiater untuk membuktikan bahwa dia sehat mental, begitu ya. Jadi dua surat Oke. dia harus bisa buktikan seperti itu. Dan itu kan juga tidak tidak cepat gitu kan untuk berproses seperti itu. Dia juga ini barangkali juga bisa berkaitan dengan pengasuhan anak ya, karena setelah urusan dengan kekerasan nanti mungkin berakhir dengan perceraian, nanti kemudian anak lagi, nanti bagi harta dan sebagainya. Jadi panjang sekali proses hukumnya. Mengakses layanan hukum, pengacara, advokat, ini semua kan ada nominalnya gitu ya, walaupun kita tahu ada yang LBH yang memang dengan free ya membantu gitu ya, eh, kelompok yang memang tidak berdaya secara finansial. Tetapi tidak semua itu bisa mendapatkan fasilitas seperti itu. Ada juga yang memang tidak tidak mau yang gratisan. Tapi kan juga yang berbayar ini kan lumayan biayanya begitu. Belum kalau kasusnya panjang ya. Dan membantu korban memahami haknya dan memproteksi diri dari kekerasan lebih lanjut itu juga harus harus dikerjakan oleh orang-orang yang memang punya keahlian di bidang hukum terutama. Jadi respon hukum ini juga menjadi hal yang penting ya, apalagi di negeri yang kasus kekerasannya cukup banyak, tetapi untuk pelaporan tidak banyak, apalagi untuk tindakan yang lebih lanjut. Begitu, Ibu. Elvasi, Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan Anda bisa menanyakan atau mungkin case-case yang ya dihadapi oleh kolega atau oleh saudara, silakan bisa ditanyakan. Atau kalau memang Bapak Ibu seperti tadi Bu Heni menyebutkan beberapa langkahnya adalah dengarkan tanpa menghakimi, kita bisa memberikan telinga kita untuk sahabat kita, saudara kita juga. Namun yang penting juga adalah kita tahu juga batasannya ya Bu Heni ya. Artinya ketika itu memang case-nya sudah heavy, kita bisa sarankan kepada ahlinya gitu. Saya Bu Heni di sini psikoterapis dan masih praktek kan ya Bu ya? Ibu masih masih bertemu, masih menolong banyak case-case yang berhubungan dengan usia berapapun, termasuk juga dengan KDRT ini. Jadi Bapak Ibu, salah satu yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah merekomendasikan kepada ahlinya gitu. Silakan Pak Eko Nugroho. Oke, ini dibilang respect her. Kok saya lebih suka tuh respect ourselves gitu loh. Kan yang diberi respect bukan cuma her, perempuan kan. Kayak kita semua respect diri kita sendiri. Kalau kita respect diri kita sendiri, maka kita akan melakukan banyak hal, termasuk bagaimana kita harus punya goal yang jelas, ya kan, target yang jelas. Kalau kita nggak respect diri sendiri, apalagi orang lain kan. Memang Pak, ini kita framing dari awalnya adalah karena menyambut International Women's Day dan juga Hari Kartini Pak. Tetapi penjelasannya Bu Heni tadi cross gender.
termasuk memang perlu respect self untuk siapapun, gitu. Pak Eko. Penjelasannya saya mengikuti, bagus penjelasannya. Hanya Yes. judulnya aja saya terganggu dengan judulnya. Oke. Penjelasannya Ya, bagus Pak. itu. Oke. Lalu yang kedua, komentar saya kedua, KDRT kan sepengetahuan saya bukan hanya sekarang ini, bukan cuma dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki juga tidak kalah dahsyat. Ya. Tidak kalah dahsyat, tidak kalah kejam loh. Mulai ini saya alami, saya lihat di sekeliling saya ya, di sekeliling saya gitu. Jadi kenapa itu terjadi? Karena banyak orang itu menikah karena ya dorongan biologis, kemudian mereka itu mungkin secara physically siap, economically lihat nanti kadang gitu kan. Nah, yang perlu dipersiapkan tuh mentally. Banyak orang menikah tapi secara mental tuh nggak cocok menikah, mesti nggak usah menikah gitu. Secara mental nggak siap dan nggak pernah siap gitu. Kadang udah tua, udah usia perkawinan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, nggak siap juga gitu. Dan diperburuk oleh literasi rata-rata orang Indonesia kan juga buruk ya literasinya ya. Mengandalkan pembinaan di lembaga tertentu atau di tempat lain kan terbatas kan. Mestinya kan dia terus-terus belajar dari literasi yang ada. Makasih. Silakan Bu Heni. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko untuk masukan tentang judul, sangat betul ya, karena memang seyogianya kita saling menghargai dan mendukung, dan dimulai dari diri kita sendiri, kita yang menghargai diri sendiri sebagai modal untuk menghargai sesama ya. Cuman memang karena ya ini memang menarik supaya dikomentarin memang ya. judulnya ngajak dikomentarin gitu ya, ya nggak apa-apa, jadi seru aja. Dan dengan alasan ya hari-hari perempuan di bulan Maret dan April seperti yang Ibu Giokni tadi sudah sampaikan ya. Untuk yang kedua, saya setuju Pak bahwa ternyata perempuan itu juga kalau jadi pelaku kekerasan sadis Pak ya. Nggak cuman kepada suami, tapi juga kepada anak ya. Dan saya pernah ketemu dengan kasus itu suaminya tinggi gede Bu, istrinya kecil mungil ya, tapi suaminya itu kemudian laporan, saya nih habis ditonjok hidungnya gitu kan ya, dan patah gitu, berdarah gitu, tapi saya nggak ngelawan karena kalau saya pukul mental ya gitu kan, karena badannya besar begitu ya. Dan ya itu akhirnya dimanfaatkan begitu untuk mumpung dia nggak ngelawan, gua hajar gitu ya. Ya memang ada kasus-kasus seperti itu yang butuh penanganan psikologis ya. Perempuannya juga perlu ada konseling bahkan terapi khususnya gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan data sih memang masih lebih banyak yang laki-laki. Perempuan kepada anak juga kan juga kalau udah marah tuh kan suka nggak kira-kira ya, nggak ada remnya gitu kan, ngegas aja gitu. Bahkan kalau yang jadi guru sejarah gitu ya, semua dosa dan kesalahan anak disebutkan nggak pernah selesai gitu. Padahal salahnya sekarang cuman hal yang simple banget. Ya, itu masih ya, kita juga menyadari bahwa itu terjadi ya di dalam kehidupan. Oke, tapi kalau dilihat awalnya kita setuju ya bahwa saya sendiri dari sekian banyak kasus yang saya temukan selama lebih dari 30 tahun menangani kasus-kasus klinis ya, termasuk kasus pernikahan, pranikah, saya setuju bahwa tidak semua orang harusnya menikah pada usia tertentu ya, kadang-kadang gitu. Itulah Indonesia ya, saking ramahnya sampai jadi kepo gitu ya, apalagi di hari raya ya. Kapan? Serba nanya kapan gitu. Kapan lulus? Udah lulus. Habis lulus kapan kerja? Sudah kerja. Kok gajinya kecil? Salah lagi. Sudah kerja, kapan nikah? Kan gitu kan. Mana Pak calonnya? Kok nggak dibawa-bawa gitu. Ya. Makanya kalau untuk kasus-kasus seperti itu saya suka saya suka lengkapi mereka yang bakal ditanya, katakan begini, minta doanya. Jadi kalau belum
tolong didoakan saja. Jadi kalau ditanya lagi, kapan menikahnya? Sudah didoakan belum? Ya, jadi biar gampang kita kembalikan pada yang bersangkutan yang bertanya. Nah, sebelum menikah kadang-kadang ada persiapan pranikah, bina pranikah, ya. Tetapi bina pranikahnya juga belum tentu ada ujian siap menikah apa tidak gitu kan. Pokoknya habis bina pranikah langsung udah boleh nikah gitu. Ada wawancara memang, tapi biasanya cuma pro forma, bukan sesuatu yang Ya, akan. Mana ada yang bilang bahwa, oh nanti kalau diwawancara nggak lulus, nggak boleh nikah ya? Nggak ada, belum ada tuh kejadian kayak gitu ya. hmm, Jadi memang sebenarnya persiapan untuk pernikahan itu tidak cuma persiapan untuk pesta nikah, tetapi persiapan yes, mental, ya, betul. persiapan emosional, selain fisik ya dan finansial tentu saja. Ditambah ya pastinya secara spiritual. Apakah ada kesiapan yang memang memadai dari kedua belah pihak? Ya, Dari survei yang saya hitung-hitung versi sendiri, mungkin dari 10 orang dewasa sih, ini angka saya agak sadis ya, Bapak Ibu, tolong dimaafkan. Mungkin 5 saja yang lebih sudah siap untuk menikah. Dari 10 orang dewasa, mungkin 5 saja yang siap untuk menikah. Dari 5 itu, nih angkanya mau lebih sadis lagi ya. Sepertinya hanya 2 atau 3 orang yang siap untuk jadi orang tua. Kalau untuk melahirkan anak, quote in quote tidak sulit ya, kecuali ya, ada masalah apa gitu. Tapi quote in quote melahirkan anak tidak sulit. ya, Mengurus anak, merawat, mendidik, memelihara, mengajar dan sebagainya itu sulitnya luar biasa. Jadi orang tua itu sulitnya luar biasa. yes. Tapi kita kan cuma tanya, sudah punya berapa? Oh, 1, tambah dong supaya ada temennya. Kayak diongkosin aja ya kan. Nanti yang ngurusin siapa? Coba ya kan. Kasihan itu, cuman anak perempuan semua. Tambah lagi dong supaya ada laki-laki. Terusin aja sampai planet geser. Ya kan, selalu ada selalu ada kekurangan gitu kalau kita mendengarkan perkataan orang. Padahal yang Yes. ngerti kapasitas kita sebagai orang dewasa, orang tua, itu kita sendiri gitu. Dan banyak orang tua tidak siap jadi orang tua sebenarnya. Ya, Mhm, dan itu yang akhirnya melahirkan banyak kasus dalam keluarga, termasuk kasus-kasus KDRT. Kalau betul. ditelusuri lebih jauh lagi, pengasuhan orang tuanya mungkin juga penuh kekerasan. Ya, dia Ya, lihat ayahnya seperti itu kepada ibu. Oh, seperti itu laki-laki kepada perempuan, gitu kan? Dan keluarganya sudah sangat biasa kalau ngomong caci maki, gitu kan? Oh, kayak gitu kalau ngomong, gitu kan? Dan itu yang dia pelajari, dia akan praktekkan kepada anaknya juga, dan itu akan jadi intergenerasional konflik, trauma, dan berbagai luka-luka batin lainnya, begitu. Sekarang kan musimnya standar kompetensi profesi kan ya, Ya. profesi yang di tempat kerja itu. Apakah iya dia Pak. itu sebagai dokter, sebagai engineer, dan macam ada profesi. No, kalau seandainya orang tua itu berubah profesi, kita perlu loh membuat Iya, mengembangkan standar kompetensi orang tua atau iya, mungkin standar kompetensi suami atau istri iya, sehingga bisa mengurangi masalah-masalah KDRT yang never never ended problem dari zaman-zaman Belanda barangkali atau sebelum zaman Belanda udah ada ini barangkali. iya Pak, Tapi betul. nggak pernah selesai kan? Nggak Karena pernah. nggak ada standar kompetensinya gitu loh. Saya pernah mengembangkan itu standar kompetensi suami apa, istri apa, tapi banyak juga yang nentang. Kok kaku sekali, kayak profesi kantoran, kayak engineer, kayak dokter, kayak apa gitu. No, tapi Iya, paling nggak patokan lah, walaupun belum dipenuhi 70%, 60% belum dipenuhi itu, tapi kemudian ada patokannya lah. Kita bisa menyampaikan ke DPR atau mana untuk undang-undang perkawinan itu dimasukkan kompetensi. saya sepakat bahwa menjadi orang tua itu adalah profesi tersulit di dunia. Dan celakanya tidak ada sekolahnya. Ujiannya pun nggak jelas ya. Ujiannya langsung terjadi di lapangan ya, karena memang nggak pernah ada pelajaran dengan teori-teorinya yang dikuasai ya.
oleh para calon orang tua, suami istri yang akan menikah dan sebagainya begitu. Justru untuk profesi yang paling sulit, tidak ada sekolahnya, tidak ada pelatihannya yang terpadu, ya. Tahu-tahu harus bisa segalanya. Dan itu akhirnya berdampak pada kualitas manusia dari generasi ke generasi, begitu. Ya, kalau soal isi kompetensinya apa ya, itu nanti ya silahkan nanti dirapatkan dulu entah di mana, tapi yang pasti saya setuju bahwa pendidikan yang serius untuk para calon orang tua, para calon suami istri, ya, itu perlu jadi pertimbangan yang super istimewa, termasuk dari para orang tua zaman sekarang. Ya, silakan Ibu Nita. Ya, terima kasih. Saya mau sharing, saya punya klien yang kakak beradik itu dapat apa istilahnya trauma di keluarga mereka, sehingga memendam luka yang dalam sekali pada ibunya. Nah, salah seorangnya adiknya itu adalah jadi klien saya sekarang, yang saya juga paham kakaknya juga ngalami gitu ya. Ini menjadi pelik sekali. Saya nggak bisa melakukan coaching. Jadi melakukannya terapis. Di terapis pun bila kondisi ini tidak bisa di apa di diperbaiki oleh yang bersangkutan, artinya dia ketemu lagi dengan ibunya gitu kan. Kadang-kadang datang lagi ke rumah ibunya gitu. Luka lagi batinnya. Eh, apa yang bisa dibantu ya? Karena anak-anaknya mengatakan bahwa dia nggak bisa memaafkan ibunya karena terlalu lukanya terlalu dalam gitu. Makasih sebelumnya, Bu Heni. Iya, jadi urusannya soal forgiveness ya, Bu ya. Iya, betul. Iya, memang kalau bicara forgiveness kita perlu satu sesi lagi nih. Tapi artinya banyak orang sulit sekali untuk memaafkan orang lain Ya. karena pakai perhitungan matematika. Ya, saya sudah dilukai -1, ya. Saya harus memaafkan lagi, saya ruginya 2 kali gitu, ya. Jadi makanya ngapain saya sudah disakiti, dilukai masih harus berkorban untuk memaafkan. Padahal justru dengan memaafkan bukan cuma untuk mengimpaskan kondisi, tapi kita punya benefit yang jauh lebih banyak. Itu kita lebih sehat, kita juga lebih sehat mental ya, sehat fisik juga. Kita juga lebih leluasa untuk menjalin kehidupan yang di masa-masa selanjutnya, begitu ya. Kita punya kesempatan untuk berkembang lebih banyak dan lain-lain. Sebenarnya seperti itu. Tapi memang tidak bisa saya sangkali rasa terluka karena perbuatan orang yang paling dekat dengan seseorang, dalam hal ini mungkin orang tua, kalau yang sudah lebih dewasa, sudah menikah, mungkin juga pasangannya, itu tidak mudah untuk dimaafkan. Karena kita punya banyak harapan kepada orang tersebut. Kamu kan ibu saya, kamu kan mestinya begini begitu. Dan itu sangat wajar. Anak punya harapan kepada ibu sangat wajar. Namanya juga anak. Kalau tetangga kan beda ya. Kita nggak berharap lah kepada tetangga. Tapi karena dia ibu kita, kita punya harapan begitu. Kamu kan suamiku, kamu mestinya gini gini gini. Dan itu pun sekali lagi sangat wajar. Jadi begitu harapan itu dikhianati, dilanggar, atau malah kita jadi disakiti dengan segala cara, verbal maupun fisik dan lain-lain, lukanya itu lebih besar begitu, ya. Itu yang akhirnya membuat kita untuk memaafkan kayaknya jadi penderitaan bertambah, jadi bertambah penderitaan, bukannya menjadi satu peluang untuk lebih bebas dalam kehidupan. Itu yang jadi alasan sih kenapa sulit sekali untuk memaafkan. Tapi pilihannya adalah kalau dia mau menjadi lebih sehat untuk masa depannya, memaafkan ini perlu jadi opsi yang dengan serius dia pertimbangkan begitu. Caranya gimana? Ya ada proses sebenarnya, tetapi kalau dia bertahan untuk tidak memaafkan, itu akan jadi kerugian besar. Bahwa memaafkan tidak sama dengan rekonsiliasi, saya setuju. Artinya walaupun ini dia memaafkan ibunya, ya, tidak harus tinggal bersama ibunya.
Tidak harus terus-menerus bertemu dengan ibunya. Mungkin ada jarak, ya, ada waktu-waktu tertentu dan tidak harus terlalu lama. Itu bisa diatur sebenarnya. Tetapi memaafkan ini perlu jadi proyek yang dipertimbangkan. Begitu kira-kira. Sekarang sudah pukul 20.58. Jadi sebenarnya waktunya sudah selesai Bapak Ibu, dan saya akan memberikan summary sedikit. Bu Heni, terima kasih banyak untuk eksplorasi pemaparan materinya dan juga respon dari pertanyaan teman-teman juga semuanya. Sedikit saja. Jadi memang respect her, support her. Ini judul ini kaitannya framingnya karena memang terkait dengan bulan April, Kartini dan sebagainya. Tetapi satu hal yang saya catat juga tadi ketika Ibu Heni mengatakan masih ada di area respect, kesetaraan, respect terhadap perempuan, respect terhadap laki-laki, itu didasarkan karena kita semua melihat bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi itu yang membuat, yang menjadi landasan bahwa setiap manusia perlu respect dirinya sendiri yang adalah ciptaan Tuhan, respect orang-orang di sekitar yang adalah ciptaan Tuhan. Kemudian respect banyak sekali manfaatnya, termasuk diantaranya adalah membuat kita menjadi lebih percaya diri, berani menghadapi tantangan, hubungan menjadi lebih positif, lalu kemudian juga berdampak pada kesehatan mental, emosi, dan itu juga akan berpengaruh kepada kesehatan fisik kita. Lalu penting juga untuk self-love, Bapak Ibu. Self-love mengakui, aware, lalu mengakui juga apa yang positif dan apa yang negatif atau kelemahan kita, titik rawannya kita perlu sadari dan kita perlu respect terhadap itu. Support psikologis, lalu bagaimana kita melihat sudut pandang orang yang berbeda, kehadiran kita itu juga bisa support, ya, kehadiran fisik, kita perlu saling support, ya. Lagi-lagi kita nggak bicara bahwa wanita itu lebih unggul daripada yang lain, atau bahkan ketika KDRT sekalipun bisa jadi gendernya juga kebalik seperti tadi kata Pak Eko, nggak bukan berarti hanya laki-laki kepada perempuan gitu, ya, walaupun angkanya masih lebih besar laki-laki terhadap perempuan. Dan tentang KDRT kita tadi membahas bahwa KDRT itu luas sekali, tidak melulu suami terhadap istri, tetapi siapapun yang ada di rumah tangga. Dan menurut saya buat kita semua, kita perlu aware juga bahwa ada third party victim yang mungkin kita nggak sadari ketika suami istri, ketika parents, mereka terjadi KDRT, maka ada anak yang juga bisa terkena dampaknya gitu. Lalu kemudian lagi terkait dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan, tadi Bu Heni juga membantu dengan slide tayang juga. Saya yakin kita semua paham malam hari ini, walaupun dengan waktu yang saya sangat singkat, semoga betul-betul membantu kita. Ibu Melia. Saya adalah salah satu korban yang mana di pernikahan usia ke-5 tahun saya merasa bahwa tidak sanggup untuk menjalaninya dan saya memilih untuk bercerai dengan suami saya. Pada saat itu saya sendiri sudah mempunyai dua orang anak, yang mana satu laki-laki dan satu perempuan. Dan ketika usia anak saya itu sekitaran 1 bulan, saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya karena mungkin secara batiniah saya yang sudah terlalu sakit untuk menerima baik secara kekerasan mental maupun fisik yang dilakukan oleh suami saya. Jadi benar kata Bu Heni tadi, kalau kekerasan yang paling terasa itu sepertinya kekerasan mental. Jadi Bu, saya ini sudah mengalaminya dari 1 tahun berjalan pernikahan saya. Jadi suami saya itu tidak pernah memang yang namanya langsung ngegampar di muka saya, tapi dia lebih ke membanting barang, mengenai barang ke fisik saya. Kemudian yang paling sangat melukai itu melalui kata-kata yang kasar. Jadi setelah bercerai saya merasa sedikit mengalami seperti gangguan
mental kepada diri saya yang mana saya tidak bisa bersosialisasi, saya merasa minder, kemudian saya seperti mempunyai banyak ketakutan, saya tidak berani untuk berada di lingkungan yang kondusifnya yang terlalu ramai. Jadi gimana ya Bu ya caranya supaya saya bisa menemukan jati diri saya kembali, yang mana saya ini tipikal orangnya sebelum mengalami kekerasan, saya orangnya yang super confident, saya orangnya yang super aktif, saya masih kesulitan untuk menemukan jati diri saya sebenarnya. Terima kasih untuk keterbukaannya, karena untuk Yes. bicara tentang hal ini sangat tidak mudah ya. Ada banyak yang harus dilakukan dan saya tidak bisa memberikan semuanya sekaligus, tapi satu yang paling mudah yang bisa Anda kerjakan mulai malam ini adalah bikin surat untuk diri Anda sendiri. Ceritakan kepada diri Anda sendiri dulu Anda gimana dan apa yang sekarang Anda mau lakukan untuk kondisi yang sekarang. Dengan adanya penderitaan bukan berarti Anda harus hancur selamanya, tapi Anda punya potensi untuk jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bikin surat buat diri sendiri. Hai Melia, terima kasih ya sudah baik selama ini. Kamu kuat, kamu hebat, kamu bertahan dengan luar biasa. Tapi Melia, kamu ingat nggak? Dulu waktu kamu masih lebih muda, kamu orangnya begini, begini, begini. Beda sekali ya. Nah, gimana kalau kita sekarang kembali kepada kondisi kamu yang lama, bahkan lebih bagus lagi? Apa ya yang kita bisa pelajari supaya lebih bagus lagi? Nah, silakan tuliskan itu sepanjang-panjangnya. Tidak usah berpikir SPOK, ini sesuai bahasa apa, bodoh amat, ya. Dan setelah itu, kalau misalnya harus menangis, menangislah. Ya, meratapi dulu kenapa sampai begini dan begitu, nggak apa-apa tulis aja. Tapi di ujungnya coba untuk cari sisi positif yang bisa Anda kembangkan, yang bisa Anda latih secara pribadi. Kalau nunggu orang agak lama. Jadi mulai dari sekarang bangun kepercayaan diri itu sendiri. Belajar menghargai diri sendiri lagi. Karena dengan treatment emosional yang terjadi beberapa tahun, Anda memang sempat dihancurkan. Tapi kehancuran itu nggak harus selamanya. Silakan dikerjakan. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Terima kasih Bu Melia sudah terbuka, dan ya Bapak Ibu, Bu Heni, terima kasih banyak. Suami, istri, atau menjadi orang tua itu bukan profesi yang semudah profesi yang sudah di BNSP kan, ada standar nasionalnya, tapi kita belajar, kita mau lebih baik dari hari ke hari. Silakan berikan feedback, dan again, terima kasih banyak Ibu Heni yang sudah menemani kita malam hari ini, dan kita semua yang hadir, Bapak Ibu, saya appreciate, dan siapapun yang bertanya tadi, dan Ibu Melia, thank you so much, terima kasih Bu, dan lakukan apa yang tadi disarankan oleh Bu Heni, sesuatu yang bisa dikerjakan oleh Ibu, bahkan malam ini juga terbuka pada diri sendiri, dan percayalah bahwa Bu Melia bisa menjadi versi terbaik, Bu. Dan yang membutuhkan pertolongan, Ibu Heni sangat bisa menolong, karena Ibu Heni adalah psikoterapis. Ibu Heni masih membuka layanan klinis, ya. Jadi beliau orang yang tepat, di mana Bu Heni sudah menolong anak saya, keluarga kami, sehingga ya, kalau kita melihat Joanna sudah bisa menjadi versi terbaiknya dari lukanya sudah menjadi scar, ya. Ada fase baru di dalam kehidupannya, itu hal yang lumrah, kita semua berproses. Kita akan foto bersama, bikin gerakan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah salam elevasi, elevating performance and meaning. Berikan senyum yang termanis, 1, 2, 3. Dan sampai bertemu di Elevasi Talk bulan depan.